Alhamdulillah, syukurillah, Allah nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Al-Akbar yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk beribadullah, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah sudah kita laksanakan bersama-sama. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman termasuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada subuh ini kita kedatangan tamu yang dari pondok pesantren apa ini? Alhamdulillah Ustaz kita yaitu Bapak Nur Wali Sarjana Hukum Islam sudah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan tausiahnya. Untuk itu secara langsung saja kami berikan kesempatan untuk memberikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jemaah Masjid Al-Akbar dan para pengurus yang saya muliakan dan saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah dan kesehatan sehingga dapat menjalankan perintahnya, di mana hari ini adalah puasa yang berapa Pak? 11. Sudah hampir separuh Pak Haji. Insya Allah. Itu dari lebaran kita ini Pak. Waktu yang berlalu begitu cepat, sedangkan Ramadan bulan yang penuh ampunan, penuh barokah. Sayang kalau lewat begitu saja tanpa berkesan di hati kita dan tanpa asar yang membekas selepas Ramadan. Maka rutinitas Ramadan yang kita jaga secara istiqomah itu semoga Allah tetapkan dan Allah jaga keistiqomahannya juga nanti selepas bulan Ramadan, di mana di akhir zaman seperti sekarang ini banyak orang pintar namun sedikit orang yang bisa berbuat. Banyak orang yang cerdas namun sedikit sekali juga orang yang waras. Maka kita diberikan akal oleh Allah dan hati yang selamat. Mudah-mudahan ini menjadi asbab husnul khatimah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu hadirin hadirat rahimakumullah, saya kira terlambat tadi, ternyata saya termasuk orang paling awal maksudnya. Karena jauh dari kakak Pak Haji. Saya bilang sama PRT, udahlah Pak Ustadz, dari Al-Akbar banyak gitu ya. Tapi ya alhamdulillah kita bersilaturahim di sini Pak. Karena saya pun kalau Ramadan memang fokus di pondok ngaji sorokan dengan para santri. Saya akan bacakan sebuah keterangan dalam kitab Dhurratun Nasihin yang insya Allah ini membawa manfaat bagi kita walaupun sedikit.
akan membawa perubahan dalam perilaku kita. Mengaji bukan hanya mendengar, namun ketika Bapak dan hadir di majelis ilmu, maka Rasulullah mengatakan majelis ilmu itu adalah taman surga. Tapi heran saya Pak, kalau di masjid-masjid katanya Rasulullah kan taman surga gitu ya, tapi dikoreng dengan di masjid kok ramai dikoreng, taman koreng gitu ya. Itulah fenomena akhir zaman. Harga surga dengan harga neraka itu mahal mana? Kan mahal neraka gitu ya. Tapi yang hadir di masjid itu sedikit sekali, padahal harga surga itu murah. Masya Allah. Namun itulah fenomena akhir zaman yang semoga kita diselamatkan oleh Allah. Mukasyafatul qulub i'lan. Ada beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda atau alamat orang yang beruntung, orang yang sukses, hasanah di dunia wa hasanah fil akhirah. Semua orang Mbak cita-citanya pengen berhasil, pengen sukses, pengen berjaya. Namun kadang-kadang kita itu ketika menghadapi sebuah proses banyak mengeluh, banyak putus asa. Maka ketika kawan kita sukses, oh hebat dia tuh, luar biasa, tapi tidak melihat proses yang dilalui, berderai, berteteskan air mata. Begitu juga kita. Seseorang yang mendapatkan ridha Allah itu ya karena langkah kaki ke masjid, pulang, pergi, jamaah, bertilawah Quran, sedekah. Itu adalah sebuah proses untuk memantaskan diri kita agar mendapat ridha Allah. Dan Allah itu maha adil dan bijaksana. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa, bentuk, jabatan, latar belakang kita. Walaupun mantan bajingan, tapi beliau betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah seperti Umar bin Khattab. Orangnya masih di dunia tapi sudah diiklankan di surga. Dihyah al-Kalabi itu bajingan tangkap juga. Allah Maha Adil. Maka kita mempunyai peluang besar menjadi hamba-hamba yang mutakin, sebagaimana tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Dan alamat orang yang beruntung, orang yang berhasil, Inda asyrata khaslatan, yakni ada 11. Ini tinggal gambarannya lalu diaplikasikan pada diri kita masing-masing. Alamat as-sa'adah ihda asyrata khaslatan, ihdaha ayyakuna zahidan fid dunya. Yang pertama, ciri orang yang beruntung adalah zuhud terhadap persoalan dunia. Bukan berarti kita zuhud ke persoalan dunia ini tidak boleh kaya. Boleh kaya dan harus kaya. Umat Islam harus kaya, harus sukses. Tetapi kesuksesan itu bagaimana kita mentasawufkannya? Arizku minallah ilallah. Rezeki itu datangnya dari Allah dan harus dikembalikan kepada Allah. Bulan 12 yang lalu saya pernah studi banding di salah satu pesantren yang cukup besar, pesantrennya 16.000 Pak, di Parung, Bogor. Saya dari Kalbar ini ada 6 pesantren yang kebetulan menjadi binaan Bank Indonesia, termasuk pondok saya. Itu 16.000 gratis Pak, dari PAUD sampai perguruan tinggi. Dan punya unit usaha itu 59 unit usaha, termasuk tambang batu bara. Kalah Pak Ustadz Usmani. Ya, tambang batu
bara, tambang bauksit. Lalu di situ hikmahnya apa, Pak? Santri betul-betul dididik menjadi entrepreneur dan orang yang sukses. Saya mengagumi bagaimana konsep di pesantren itu dari segi apapun, kebersihan, disiplinnya luar biasa. Sehingga Habib Syekhab almarhum sekarang yang meneruskan itu istrinya, beliau terobsesi bagaimana santri itu sukses. Begitu juga kita umat Islam harus terobsesi mendidik anak-anak kita itu sukses. Dan kesuksesan anak kita itu tidak harus melalui masjid, Pak. Rasulullah sukses sampai mendapatkan mandat sholat wajib 5 waktu itu melalui 2 masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi cara cepat menghantarkan anak kita sukses adalah melalui masjid. Saya ingat dulu di kampung saya, Pak, di Jawa, kita itu walaupun kalau malam merayu kemana, pulang larinya ke masjid, tidurnya di masjid. Sekarang, Pak, yang datang di masjid yang udah umur 50, 60, 70, ya, yang kecil-kecil, wallahu a'lam bishawab. Ini kayak kita sebagai orang. Yang pertama adalah zuhud fi dunia. Jangan sampai dunia ini justru malah mengotori hati kita. Justru persoalan dunia ini menghantarkan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah karena kedermawanan kita, kepedulian kita, memfikirkan masjid, masya Allah, masjid ini mau dibangun. Dan siapa yang membangun masjid maka Allah akan membangun rumahnya di surga. Berlomba-lomba. Saya pernah ketemu jamaah, Pak. Tanahnya diayani itu terjual ke 8M. 8M tak tahu belinya kayak apa, Pak Usman, tidak tahu. Belum pernah nengok saya lagi kan gitu ya. Saya salut. Jadi suaminya sedekah 100 juta. Istrinya tak mau kalah, Pak, bersaing suami itu 100 juta. Suaminya beli keramik seluruhnya, istrinya beli keramik gaib. Masya Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan begitu juga kita, Pak, di Masjid Al-Akbar itu. Ini rumah kita semua. Jangan sampai hanya persoalan khilafiyah, perbedaan pendapat menjadikan kita pecah hati. Jangan sampai persoalan struktur organisasi menjadikan kita jauh dari pertolongan Allah. Pandanglah ini adalah rumah Allah, tempat kita semua yang nanti di sana masjidnya akan bersaksi kita bersujud 5 waktu di masjid ini. Dan kita harus jaga hati, jaga amal. Insya Allah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah dalam menerima pancaran ilahiyah. Yang kedua, ciri orang yang beruntung adalah wasaniyatu an takuna himmatu fil ibadah wa tilawatil Quran. Himmahnya, Pak, terobsesi untuk selalu dekat kepada Allah. Perasaan ini belum tenang ketika azan saya tidak di masjid. Hati ini belum happy, belum bahagia ketika di Masjid Al-Akbar ini ada kajian tilawah atau kajian majlis ta'lim atau majlis zikir, saya tidak di dalamnya. Itu ciri orang yang beruntung di akhirat nanti begitu. Selalu menyesali, ya Allah, hari ini saya tidak sholat duha. Ya Allah, hari ini saya belum sedekah. Dan ini harus menjadi kebiasaan kita, Pak. Dilatih. Ya Allah, saya hari ini
Lupa pula saya tidak jamaah sholat duhur karena tidur. Lupa pula saya jamaah sholat subuh kelewatan. Itu memang harus dilatih. Seorang santri dididik pesantren secara ketat dan disiplin, ya tujuannya melatih seperti itu, Pak. Nah, kita sebagai pesantren yang di masjid ini, pesantren untuk para sesepuh ini, yang melatihnya ya begitu, saling menguatkan, Pak. Mana nih Pak RT ada timbul-timbul nih, agak ke rumahnya bawakan gula kopi. Ya kan? Mana jemaah yang lemah tidak datang, harus ada empati dan peduli sesama jamaah. Jangan jamaah ada timbul kebetulan. Oh dia kalau datang ke masjid terribut ya. Nah, harus diperhatikan. Karena tidak tahu Pak, kadang-kadang orang yang seperti itu nanti di akhirat yang nolong kita. Orang yang kita anggap remeh, tidak punya power, itu kadang-kadang di akhirat itu yang memberikan syafaat sesama mukmin. Maka ajaran Rasulullah itu subhanallah, kita disuruh memandang baik seluruh orang. Yang guruna ilal ummati bi'aini rahmah labil ghadbi wal adab. Prinsip memandang umat dengan pandangan kasih sayang, tidak dengan kebencian dan ini harus dilatih. Makanya kalau orang tasawuf, orang sufi itu Pak, Masya Allah, itu belajarnya bertahun-tahun belum tentu bisa. Saya sendiri berat, tak tahu Pak Usman kayaknya berhasil. Dihina orang, alhamdulillah gitu kan. Kayak Nabi dicaci orang, alhamdulillah. Kalau saya dicaci orang, ini celak pinggangnya Pak, masih muda, awam gitu ya. Tapi insya Allah kita belajar memaafkan itu lebih belajar. Nampaknya berat Pak, tapi harus dilatih. Ya namanya ngurus pondok juga saya Pak, dan berbagai organisasi itu banyak. Nah, kalau ngurus organisasi itu biasanya banyak instruksinya Pak, banyak kiai pun kadang nggak dipandang Pak, ustaz pun nggak dipandang, banyak instruksi. Tapi disitulah kita menata hati. Begitu juga dengan berjamaah ini adalah untuk menata hati, memandang mereka semua adalah orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang belum baik, memandang diri kita yang penuh khilaf, dosa dan kesalahan. Wa tilawatil Quran, dan membaca Quran. Terobsesi terus untuk senantiasa membaca Quran, Mbak. Apalagi di bulan Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan pada bulan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kata Rasulullah, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah syafaat, pertolongan bagi siapapun yang bacanya. Ustaz, saya tidak bisa baca. Dengarkan pun tak bisa. Pokoknya duduk situ walaupun ngantuk. Banyak solusi dalam beribadah itu, sirwadatul asir, permudah, jangan dipersulit Pak. Ini baru ke masjid belajar jamaah lalu ditakut-takuti neraka, akhirnya kabur dari ke masjid. Ya, intinya umat akhir zaman itu banyak dihibur Pak, banyak diceritakan kisah-kisah surga, banyak diceritakan tentang ampunan Allah, banyak diceritakan tentang kasih sayangnya Allah. Jangan justru malah ditakut-takuti. Inti kalau tak ada ke masjid, tak ada disolatkan jemaah masjid Al-Akbar, sadis sebenarnya. Masya Allah. Perbanyak membaca Quran, ibadah taraweh, halaqah Quran, walaupun sepuh-sepuh keliling dibaca satu-satu atau berjamaah. Insya Allah
rogael, kotoran-kotoran yang ada di hati orang yang istiqomah membaca Quran itu Pak, akan jernih batinnya kita. Ya, pokoknya istiqomah Al-Quran. Apalagi orang yang hafal Quran itu jasadnya ketika meninggal dijaga oleh Allah sampai tidak dimakan oleh cacing tanah. Jasadnya dijaga oleh Allah karena dalam hidupnya menjaga Al-Quran. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak dipondokkan, disuruh ngapal Quran, jangan orientasinya hanya perkara dunia. Saya Pak dulu tidak terpikir juga ya orang tua betul memang. Jadi subhanallah orang tua saya itu mu'alaf. Datuk saya masih muda. Adiknya ibu saya yang paling bungsu itu jadi biksu, namanya Batik Yadiru. Ketika saya dipondokkan itu tamat MTS Pak. Kata orang tua saya tidak pengen dunia, tapi pengen ketika aku mati nanti nak kau bisa mengirimkan bacaan doa, bacaan Quran kepada saya. Hanya itu permintaan mama saya. Baca Quran pun tidak bisa, bapak saya itu tidak bisa juga baca Quran. Tapi ketika itu saya berpikir mengalir yakin bahwa agama ini akan menjadi sarana kesuksesan dunia dan akhirat. Subhanallah. Ya sampai sekarang alhamdulillah walaupun demikian saya ceceknya di sarjana tidak mau kalah dengan Pak Rusman gitu ya. Ya, tidak ketinggalan juga Pak. Ya. Kawan punya lembaga, yang sarjana punya lembaga umum formal, kami juga punya pesantren formal, ada pesantren pun ada. Ternyata sedemikian Allah menaikkan derajat hambanya. Dua ini dinaikkan derajatnya oleh Allah, yakni berilmu dan beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang dinaikkan derajatnya oleh Allah berilmu dan beriman. Wasalisatu ayyakuna qalilul qawli fima la yahtaju ilaihi. Yang nomor 3 ciri orang yang sukses adalah sedikit berbicara Pak. Sedikit berbicara kecuali pada titik-titik tertentu atau pada sesuatu yang dibutuhkan saja mereka berbicara. Jangan ngomong tak ada titik komanya ya. Orang itu kalau banyak ngomong justru banyak salah. Idza tamma aqlul mar'i qala kalamuhu. Tatkala sempurna akal seseorang justru malah sedikit berbicara seperlunya saja. Macam-macam kayak Pak Ustadz ngomong terus ya tidak. Ngomongnya untuk dakwah, ngomongnya untuk menyampaikan. Nah, apalagi sekarang Pak ya, apalagi dekat-dekat tahun politik tuh. Jangan sampai dimasukkan ke masjid bahas politik dan lain sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzu dan al-akbar udah demikian ya. Warabi'atu ayyakuna muhafizan 'ala shalawatil khamsi. Yang nomor 4 yakni menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat 5 waktu. Alhamdulillah kita semua diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa berjamaah. Sholatnya terjaga, pulang balik ke masjid, datang ke masjid, langkah kaki kita senantiasa menaikkan derajat dan senantiasa diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepele amalan kurang pergi ke masjid, tapi dampak perubahan untuk syiar Islam, disitulah kesuksesan sebuah kampung ketika jamaahnya terjaga. Maka saya pernah juga dilihat di Temboro itu Pak, kampung Madinah itu subhanallah, itu kampung itu memang orang kampung yang dulunya tidak kenal agama Pak, udah tua-tua itu dia megang kitab kuning sekarang Pak, ngapal Quran. Karena dampak pesantren yang merubah tatanan sosial di masyarakat itu. Kayak di tempatnya Kiai Memun juga, itu kampung Pak, jadi pesantren. Kampung itu rumah warga dibeli jadi pesantren. Akhirnya orang kampung yang masih tetap di situ jadi santri malah gitu.
mempunyai dampak yang besar. Maka syukur yang dekat masjid atau yang jauh sekalipun bisa istiqomah untuk menjaga sholat 5 waktu, syukur-syukur berjamaah. Wal khamisatu ayatuna wara'an fima qala al-ghafura minal haram wa syubhat. Yakni yang nomor 5, kita harus menjaga diri dari perkara-perkara haram dan perkara syubhat. Kata Imam Ghazali, di akhir zaman semuanya itu sudah terkontaminasi dengan perkara syubhat. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, hanya satu yang tidak terkontaminasi dengan perkara syubhat, yakni turunnya air hujan dari langit, lalu kita menadahkan dengan telapak tangan kita minum, Pak. Itu yang murni halal thayyiban mubarakan. Yang lain sudah terkontaminasi dengan perkara syubhat. Ya, akhir zaman sangat sulit menjaganya. Maka kita semua dalam hal apapun muamalah harus bijak dan harus berhati-hati. Wasadi satu yang nomor 6, antakuna suhbatuhu ma'as-sholihin. Ciri orang yang beruntung nomor 6 adalah senantiasa bergaul dengan orang-orang sholih. Selalu duduk berdampingan dengan orang-orang yang baik. Sebab lingkungan mempengaruhi, Pak. Sahabat juga mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Contoh, orang yang tidak biasa ke warung kopi, tapi kumpulnya orang yang suka nongkrong di warung kopi, akhirnya dia kebawa ke warung kopi. Yang dulunya jauh dari masjid, tapi mau berkumpul dengan orang masjid, Pak. Akhirnya mereka menjadi mudah untuk kumpul dengan orang-orang masjid. Maka dari itu pentingnya kita membuat sebuah circle, berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berilmu, orang-orang sholih. Ini akan membawa kita semua dalam lingkungan-lingkungan yang setiap apa yang kita ucapkan dan kita lihat itu membawa kedekatan diri kepada Allah. Kumpul dengan Pak Haji yang dibicarakan agama, kumpul dengan Pak Usman yang dibicarakan bagaimana kesuksesan membangun umat, perekonomian umat, berbicara dengan para pengurus bagaimana membangun masjid ini dengan baik. Kalau orang soleh mikirnya begitu, untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan dunia maupun akhir. Bagaimana Masjid Al-Akbar ini agar selama Ramadan hidup dan syiar Islamnya nampak. Oh, datangkan Ustaz, perlu hari Jumat kita ngadakan sholat tasbih. Nah, cari Ustaz sholat tasbih, lepas taraweh ngopi-ngopi dulu, lepas itu langsung lanjut sholat tasbih. Karena kalau dikerjakan sholat kadang berat juga, Pak. Tapi kalau dengan kawan-kawan ramai di masjid terbawa suasana. Wasabi'atu ayyakuna mutawadhi'an ghairu mutakabbirin. Yang nomor 7 yakni mempunyai sifat tawadhu, rendah hati, tidak angkuh, tidak takabur. Walaupun punya jabatan yang tinggi, berkumpul dengan siapapun selalu merendah. Walaupun harta melimpah, berkawan dengan siapapun senantiasa merendah, mengalah, tidak jumawa. Walaupun berilmu, senantiasa mau mendengarkan nasihat orang lain. Wasaminatu ayyakuna sakhiyan kariman. Yang nomor 8 yakni menjadi orang yang pemurah, apalagi di bulan Ramadan.
setiap sore takjil ke masjid ini, menyediakan buka bersama, itu Masya Allah melatih sifat dermawan. Rasulullah itu kalau udah puasa, bulan puasa itu Pak, sahabat-sahabat itu jor-joran Pak, jor-joran untuk amal, untuk sedekah. Begitu pun itu Pak, ya kita pun begitu, latihan. Harus diusahakan, harus dipaksa. Harta bisa dicari, tapi kesempatan tidak senantiasa Allah beri. Kita tidak tahu ajal menjemput. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak tahu kapan Israel bertamu kepada kita. Selagi masih diberikan kesempatan oleh Allah, mari berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa tasi'atu ayyakuna rahiman bima khalaqallahu ta'ala, yakni yang nomor 9 mempunyai sifat penyayang terhadap makhluknya Allah. Jangan sampai kita sebagai manusia, sebagai umat Muhammad, memandang orang yang belum taat dengan pandangan yang rendah. Memandang orang yang belum ahli masjid, kita pandang mereka hina. Pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang Pak. Cara Rasulullah itu, orang kalau membenci Nabi, membenci Islam, itu Rasulullah menggunakan metode ikram. Contoh, tiap pagi mau berangkat ke Masjidil Haram, mau berangkat ke masjid, diludahi. Berangkat lagi, diludahi lagi. Ketika tidak ada yang meludahi, dicari. Tahu-tahunya yang suka meludahi itu adalah seseorang yang benci kepada Nabi dan sakit Pak. Seketika itu Rasulullah justru malah ikram dengan menjenguknya pertama kali. Padahal jelas musuh, membenci Nabi. Lah kita kalau dibenci orang, ada jemaah Al-Akbar ini tidak setuju dengan rehab dan pembangunan, justru malah disilaturahimi itu Pak. Disilaturahimi, lepas sholat wajib tuh Pak Haji didoakan, disebut namanya Pak, itu sunnah. Nyebut nama orang itu sebagaimana Nabi menyebut Umar bin Khattab ketika berislam. Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan asbab masuk Islamnya Umar bin Khattab. Sunnah Nabi sampai menyebut namanya Umar bin Khattab. Orang yang masih jauh dari agama, tetangga kita, keluarga kita, disebut namanya di dalam Quran. Ud'uuni astajib. Wal 'ashiratu ayyakuna nafi'an lil khalqi. Hidup kita selalu bermanfaat terhadap orang lain. Kata Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Selalu memberikan manfaat kepada tetangga, kepada jamaah. Tidak malah merepotkan orang, memanfaatkan orang, memanfaatkan jamaah. Tapi justru seorang yang baik adalah memberi manfaat kepada orang lain tanpa niat dan embel-embel apapun. Wa'budullaha mukhlishina lahu. Wal hajata asyrata ayyakuna dzakiran lil mauti katsiran. Yang terakhir nomor 11, kita disuruh memperbanyak ingat mati. Dan orang yang banyak mengingat mati, hatinya lembut, lunak, gampang menangis. Baca Quran, ketika bertemu dengan ayat-ayat yang menerangkan tentang siksa, azab dan kematian, bisa nangis Pak. Bisa nangis. Mendengar nasihat para alim ulama tentang bagaimana alam kubur, alam mahsyar, pada mahsyar, alam akhirat, menangis.
Maka dengan banyak mengingat kematian akan menjadikan kita semua bersiap-siap untuk mempersiapkan amal Fabadiru bil a'mali sholihah, mempercepat untuk beramal sholih. Wasari'u ila mazfiratin min ya, cepat-cepat minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah 11 perkara ini menjadi indikator orang yang akan menggapai kesuksesan, min alamatis sa'adah, golongan atau ciri alamat orang yang beruntung. Semoga jamaah yang hadir maupun tidak hadir senantiasa digolongkan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses dunia wa ukhra. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan berkah dan manfaat, dan kita tutup dengan bacaan istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan salihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian dari taklim kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustaz akan kita laksanakan sebagaimana mestinya dan semampu kita, dan tidak lupa harus dipaksa. Ibadah itu harus dipaksa, Pak. Nah, itu ibadah harus dipaksa. Kita lapar dipaksa untuk puasa, kita malas dipaksa untuk rajin, dan sebagainya. Ya. Sampai sini kita akhiri. Bila berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.